Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Menhan Republik Indonesia lihat kerja kilat PT PAL bangun Frigate Merah Putih bisa selesai pertengahan 2025 lebih cepat dari rencana awal. Sebagai penggiat, Frigate Merah Putih adalah versi Indonesia dari kapal perang Arrowhead 140 buatan galangan Babcock International Group, Inggris. PT PAL mendapat persetujuan dari Babcock memakai desain kapal perangnya untuk membangun Frigate Merah Putih. Frigate Merah Putih menggunakan desain dasar Arrowhead 140 setelah Babcock setuju untuk mengalihkan desain kapal perang tersebut kepada PT PAL melalui perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, tulis Defense Security Asia. Dalam artikel yang berjudul Indonesia mulai pembinaan kapal Frigate Merah Putih seberat 5.700 ton miliknya yang kedua. Meski memakai desain asing, PT PAL membangun Frigate Merah Putih dengan menyesuaikan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Fun fact, Indonesia adalah pelanggan ekspor pertama dari kapal perang buatan galangan asal Inggris itu. Indonesia adalah pelanggan ekspor pertama Arrowhead 140 pungkas Defense Security Asia. Jika melihat lamanan resmi Babcock, Arrowhead 140 memiliki panjang 38,7 meter dan berat 5.700 ton. Kapal ini mampu mengangkut 160 orang maksimal dan helikopter medium di bagian belakang. Arrowhead 140 mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 28 knot dengan radius operasional 9.000 mil laut. Persenjataan yang kapal perang ini bawa antara lain 24 rudal permukaan ke udara jarak menengah yang diluncurkan secara vertikal, 32 rudal permukaan ke udara jarak jauh, dan 16 rudal permukaan ke permukaan jarak jauh. Selanjutnya, terdapat 2 meriam 76 mm dan 1 Millennium Gun Close and Weapon System (CIWS). Sementara melihat dari artikel Kemhan Republik Indonesia berjudul Kapal Tempur Canggih Buatan Dalam Negeri Frigate Merah Putih kedua resmi memasuki tahap konstruksi edisi 16 November 2024, menjelaskan bahwa Frigate Merah Putih memiliki panjang atau leg overhaul LOA 140 meter, lebar atau bridge 19,75 meter, dan kecepatan maksimum 28 knot saat berlayar. Mengutip Eagle.org, Naval Rules adalah sebuah kode SIP yang diterbitkan oleh NATO. Isinya adalah standar keselamatan yang diakui secara internasional untuk mengklasifikasi sebuah kapal. Naval Rules bukan hanya mengurusi soal kapal perang, kapal non-kombatan juga termasuk ke dalamnya seperti kapal penjaga pantai, departemen atau lembaga perlindungan dan divisi keamanan lainnya. Aturan ini dibuat untuk menentukan tingkat keselamatan minimum sebuah kapal. Secara spesifik, Naval Rules membahas soal sistem lambung, mekanik maupun kelistrikan. Bahkan, bahan yang digunakan untuk membuat kapal biasanya baja, aluminium, atau komposit juga dibahas di dalam aturan ini. Sementara Class LR adalah klasifikasi yang diberikan oleh Lloyd Register Group. Lloyd Register Group lewat lamanan resminya menjelaskan bahwa Class LR adalah peraturan dan tata tertib klasifikasi kapal laut yang baru rilis pada 1 Januari 2024. Isi dari Class LR ini intinya adalah peraturan dan tata tertib klasifikasi kapal laut yang dirancang untuk mengoperasikan sistem angkatan laut. Maka dari itu, Class LR ini mengkelompokkan kapal perang sesuai fungsi dan bobotnya. Frigate Merah Putih masuk dalam kategori kapal NS2 yang memiliki panjang 70-140 meter dengan bobot 1.300-20.000 ton. Frigate Merah Putih memiliki panjang keseluruhan 140 meter dengan bobot hampir 6.000 ton. Klasifikasi kapal NS2 biasanya bertugas untuk menjaga kapal-kapal di klasifikasi kapal NS1, kapal induk, dan sejenisnya. Kapal NS2 bertugas untuk menghadapi serangan udara, serangan kapal selam, serangan kapal perang lainnya, dukungan pantai, dan dirancang untuk beroperasi mengarungi samudra. Kapal di klasifikasi ini juga dideskripsikan sebagai kapal penjelajah, frigate, kapal perusak, corvette, atau sejenisnya. Menurut kabar terakhir, launching Frigate Merah Putih akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. CEO PT PAL Dr. Khairudin Cenot, MNG, menyampaikan pencapaian signifikan pihaknya dalam rapat dengar pendapat RDF dengan Komisi 6 DPR Republik Indonesia pada 27 Februari 2025. Dalam 3 tahun terakhir, PT PAL mencatat kemajuan pesat termasuk peningkatan kinerja keuangan menjadi kolektabilitas 1 di semester pertama 2024.
Selanjutnya juga disampaikan optimalisasi sektor produksi, di mana peningkatan kapasitas produksi hingga 5 kali lipat untuk mempercepat pembangunan kapal serta memastikan efisiensi biaya dan ketepatan waktu. Pada kesempatan yang sama, Komisi 6 DPR Republik Indonesia pun mengapresiasi berbagai proyek yang sedang dikerjakan PT PAL, termasuk Frigate Merah Putih, yang rencananya akan di-launching pada pertengahan tahun 2025. Lapor PT PAL di Instagramnya. Sebelumnya, Menhan Syafri Syamsuddin juga sempat membocorkan jadwal launching Frigate Merah Putih. Pada Januari 2025, Syafri mengunjungi PT PAL melihat proses pembangunan kapal perang itu. Menhan Republik Indonesia melihat kerja cepat dari PT PAL membangun Frigate Merah Putih, sehingga yakin pengerjaan akan selesai lebih cepat. Menhan Syafri usai mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya menyatakan proses pengerjaannya yang meliputi material, teknologi hingga sewako atau kecanggihan sistem persenjataannya mengalami kemajuan signifikan. Menhan menargetkan 2 unit kapal perang Frigate Merah Putih bisa diluncurkan dan beroperasi sebelum akhir tahun 2025. Tulis Antara pada tanggal 24 Januari 2025. Dalam artikel Menhan, target 2 unit Frigate Merah Putih beroperasi sebelum akhir 2025. Targetnya kita luncurkan di bulan Juni, kemudian insya Allah dalam waktu singkat Frigate Merah Putih 1 dan 2 siap beroperasi, ujar Syafri. Pengerjaan Frigate Merah Putih sendiri dilakukan di galangan PT PAL sejak 2023. Menurut prediksi awal, kedua kapal perang baru dapat beroperasi di tahun 2028 atau 2029. 2 unit kapal tempur pertama buatan putra-putri Indonesia tersebut semua diprediksi baru dapat dioperasikan pada 2028 atau 2029 pungkas Antara. Namun, prediksi perubahan saat Menhan Syafri Syamsuddin mengunjungi PT PAL melihat cepat pengerjaan kapal di sana. Itu informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe ke channelnya DMT Dunia Militer Terkini.